Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Jadilah kaum mukmin yang paling utama dan paling cerdas. Ini adalah sebuah paket khutbah yang diuraikan oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu?" Beliau menjawab, "Jika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Allah Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka hendaklah engkau berkeyakinan bahwa Dia melihat kamu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 64. Apabila iman umat Islam sudah mencapai tingkat selalu merasa dilihat Allah Ta'ala, pastilah mereka akan mempunyai kekuatan untuk menampilkan karya yang lebih baik. Sebagai contoh, seandainya kita memanggil Allah Ta'ala sebelum memasukkan infak ke dalam kaleng atau kotak infak di masjid, "Ya Allah, lihatlah, saya akan memberikan infak untuk urusan agamamu." Mungkin kita tidak jadi memasukkan 100 rupiah karena di dalam saku kita masih banyak uang ribuan. Pasti kita akan merasa malu kepada Allah Ta'ala kalau kita akan sholat panggilan Allah Ta'ala supaya melihat sholat kita. Insya Allah sholat kita jadi khusyuk dan kita merasakan nikmatnya sholat. Untuk mencapai bangsa yang paling unggul, baik dan paling cerdas, umat Islam haruslah selalu berpacu dalam keluhuran akhlak dan kecerdasan. Dan bukti cerdasnya seseorang itu apabila ia banyak teringat kepada kematian dan selalu membuat perhitungan dengan kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan setelah ia mati. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah orang-orang mukmin yang utama itu?" Beliau menjawab, "Mereka yang paling baik akhlaknya." Ia bertanya lagi, "Manakah orang-orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Mereka yang paling banyak ingat mati dan paling baik perhitungannya untuk kehidupan sesudah matinya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas." Riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, insya Allah dengan melaksanakan petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang di atas, kita akan mampu hidup bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.
dan insya Allah kita akan mampu menjadi umat yang paling baik, paling unggul dan paling utama, serta paling cerdas seperti yang pernah diraih oleh umat Islam di masa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 abad berikutnya. Umat itu sekali lagi kami ingatkan, saya ulangi lagi, untuk itu sekali lagi kami ingatkan, tanamkan dan biasakan mempunyai rasa malu menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab malu itu sebagian dari iman, dan iman itu di dalam surga. Jadi selama kita memiliki rasa malu, kita akan merasa hidup damai di surga. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, karena dengan rasa malu kita mempunyai kekuatan untuk mencegah diri dari perbuatan buruk, sehingga terbebas dari segala macam dosa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, malu itu sebagian dari iman, dan iman itu di dalam surga, dan meremehkan itu termasuk kebencian, dan kebencian itu di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4184. Dan janganlah silau kepada bangsa-bangsa barat, khususnya Amerika Serikat, karena sebenarnya mereka itu bodoh karena hanya memikirkan kehidupan duniawi saja dan tidak memperhatikan kehidupan sesudah mereka mati. Bahkan melimpah, saya ulang lagi, bahkan melimpahnya nikmat duniawi pada diri mereka itu membuat bencana besar bagi mereka. Sebagai contoh, sejak tahun 1960 kejahatan dengan kekerasan naik 500% di negeri ini. Kelahiran anak yang tidak sah adalah 419%. Laju perceraian naik 4 kali lipat, sama dengan 400%. Persentase anak-anak yang hidup bersama dengan satu orang tua naik lipat 3 atau 300%. Sedangkan laju bunuh diri anak-anak usia belasan tahun naik 200%, dan skor tes kecerdasan pelajaran murid turun hampir 80%. Mungkin tidak seorang pun akan terkejut mengetahui bahwa menurut indeks itu kondisi kebudayaan Amerika Serikat jauh dari sehat. Masyarakat Amerika Serikat itu kini tidak banyak mengenal nilai-nilai yang diperlihatkan sebagai tanggung jawab moral daripada sebelumnya. Lebih sedikit yang mengenal nilai-nilai pada pengorbanan, sehingga suatu kebaikan moral tidak banyak yang tahu akan nilai-nilai persesuaian dan
kehormatan sosial. Sedikit sekali yang kenal terhadap nilai pada kebenaran serta pengekangan pada persoalan-persoalan kenikmatan jasmani dan seksual. Alexander Solzhenitsyn dalam pidatonya mengatakan Barat kini sedang mengalami erosi dan pengaburan moral yang tinggi serta gagasan-gagasan etnis. Sumbu kehidupan rohaniah telah suram. Terdapat dalam Harian Kedaulatan Rakyat Sabtu 10 April 1993. Oleh karena itu marilah kita bangga kepada kebudayaan sendiri dan bangga dengan nilai-nilai Islam yang sudah sempurna dan fitriyah ini. Dan marilah kita selalu berupaya dan berdoa agar kita selalu terbimbing pada jalannya yang lurus dan mampu menjalaninya dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan serta kealpaan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.